Tapi menjalan ke sini ternyata tidak cocok. Nah, tapi ngomong soal fotografi nih, sebagai seorang fotografer kan, Ya. sulit gak sih awal-awal, apalagi otodidak? Tadi kan ceritanya segala sesuatu dimulai dengan ya menggunakan sumber daya yang ada untuk membantu support karir dari suami, Igor gitu ya. Nah, awalnya gimana pengenalan sampai bisa mengenal fotografi? Jadi pertama karena kan suka diajak manggung gitu kan. Iya. Terus timnya kan budget hemat. Jadi resource apapun yang kita punya kan tadi kan udah gue bilang kan. Kita menggunakan sumber daya apapun yang ada di sekeliling kita pakai dengan maksimal gitu. Salah satunya istrinya. Dulu pacarnya. Dulu pacarnya. Jadi waktu itu emang kita belum terlalu paham soal industri musik gitu. Jadi yang manage itu gue gitu, yang bikin jadwal, yang nego sama klien gitu. Emangnya selalu ya, istri itu cocok banget jadi manajer. Tapi menjalan ke sini ternyata tidak cocok. Kalau misalnya seorang istri, maksudnya ini dari pelajaran gue ya, maksudnya agak ngelenceng dari pertanyaannya sedikit ya. Jadi kayak setelah gue pelajarin, emang gue itu kalau untuk memanage seorang suami sendiri itu malah nggak cocok karena kan gue kan punya kepentingan kan. Iya. Dia kan enggak kan. Kalau dia kan udah ada brand, udah ada harga gitu istilahnya. Oke segini. Sedangkan kalau gue kan namanya ibu rumah tangga ya kan mikirnya dapur dong. Yo, wah ada itu ya di dalam pikiran. Dapur harus ngebul terus gitu. Nah itu yang lumayan sering kontradiktif gitu. Makanya agak menjalan ke sini, gue memutuskan untuk gue sama sekali enggak menghandle psychology sama sekali karena pasti udah hampir selalu berantem karena dia punya perspektif yang berbeda. Ya beda kepentingan lah ya. Kalau lu kan kepentingan dapur. Banget, iya gitu. Well anyway, ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya. Jadi waktu itu pas gue jadi manajer, terus gitu gue dulu belum ada kamera belum model lah gitu kan. Dulu belum ada Instagram ya. Iya, betul. Jadi ya apapun kita foto-foto gitu. Foto masih pakai HP Nokia. Terus lama-lama dan belum tahu mau ditaruh di mana. Oh dulu taruh di Friendster. Belum ada Facebook. Iya. Masih pakai Friendster. Jadi foto-foto itu keperluan itu kita pakai untuk nego ke brand-brand gitu. Jadi kita bawa, kita presentasi gitu. Dan karena sering fotoin orang manggung, fotoin suami manggung gitu. Akhirnya lama-lama suami bilang gitu. Igor bilang, mau dong yang jangan dari sini gue kelihatan gemuk misalnya kayak gitu. Terus jangan dari angle ini karena kelihatannya penontonnya sepi ya, harus yang penontonnya rame gitu. Jadi kayak dari trik-trik situ akhirnya lama-lama kayak mau dong yang dari belakang, jadi kayak dari depan penonton banget, belakang penonton banget, jadi biar kelihatan gitu lebar dan kelihatan penontonnya tuh gimana hebohnya gitu. Jadi akhirnya lama-lama dari situ jadi belajar 1-2 hal gitu. Tanpa disadari suami juga kasih itu kritik-kritik membangun ya. Kayak mau dari sini, angle sini lama-lama. Pengetahuan bertambah. Guru fotografi gue. Guru fotografi. Iya dia kan lumayan banyak maunya juga sih dia. Tapi lama-lama lu belajar angle, belajar itu segala macam. Akhirnya belajarnya dari situ. Jadi foto pertama gue adalah bukan foto wedding tapi foto panggung sebenarnya. Foto panggung, event gitu ya. Event iya. Jadi tahulah gimana caranya kayak nyelip-nyelip biar nggak nggak desek-desekan sama orang gitu. Tahu angle-angle-nya tempat-tempat yang spot-spot untuk ambil angle yang bagus di mana gitu. Tapi kan lu sebagai seorang fotografer semua hal lu ambil lah ya job. Tapi kan sekarang kan fokusnya di industri wedding nih. Wedding ya. Kenapa bisa lari ke wedding? Waduh, karena cuannya banyak itu kan jawabannya.
ya itu satu hal sih, Iya. itu satu hal. Aduh malu sih mengakuinya, cuman emang pada dasarnya gue tuh suka meng-serve orang gitu loh. Kayak gue punya jiwa surfing lah gitu. Seneng kalau misalnya ngeliat orang happy gitu. Dan kenapa di wedding emang itu kayaknya momennya orang tuh bahagia banget gitu kan. Betul. I feel alive gitu kalau misalnya ngeliat orang tuh bahagia gitu, terus seneng happy ngeliat hasil-hasil fotonya gitu. Itu satu. Cuman ada satu lagi kenapa gue suka cinta banget gitu sih di area wedding fotografi ini, karena waktu pas gue menikah dulu I don't get to experience that. Gitu. Dulu itu belum zamannya kayak wedding di Bali, terus intimate wedding atau di chapel-chapel yang bagus gitu. Dulu tuh nggak ada. Atau foto-foto yang di pantai gitu yang gandengan tangan, nggak ada ya. Nggak ada. Tahu nggak what happened in our wedding? Gue itu berantem sama mama. Berantem sama nyokap. Mama sama papa kan pisah kan. Jadi papa udah punya keluarga. Jadi emang nggak terlalu harmonis sebenarnya gitu. Kita baru mulai karir. Kita nggak punya uang banyak. Jadi semua wedding dress gue belinya di Mangga 2. Wow, oke. Beli apa yang kita mampu aja. Terus catering kita bayar sendiri, semua kita bayar sendiri basically. Wedding venue itu cuma di rumah kita. Terus catering bayar sendiri, tenda bayar sendiri gitu. Makeup semuanya, you name it, semua bayar sendiri sampai baju-baju keluarga pun yang gue lagi berantem sama mama pun gue tetap bayarin bajunya dia dan makeupnya dia supaya dia happy waktu itu. Itu pun dia masih marah sama gue. Terus gue nikah di bulan November yang lagi musim hujan deras banget parah. Itunya tendanya bocor. Untung nggak rubuh sih, tapi bocor parah banget di tempat wedding entrance kita. Itu kacau banget. Tapi yang gue pelajarin dari situ, itu tuh teman-teman kita kan kayak jadi panitianya gitu. Semua tuh nggak ada yang ngeluh, satu pun nggak ada yang ngeluh. Mereka tuh ngangkat-ngangkat kursi, bersihin venue gitu. Di situ gue ngeliat, wah gila, I'm so blessed gitu. Teman-teman kita ya, teman kita berdua tuh baik banget gitu loh. Kayak punya teman-teman yang sincere banget gitu dan humble. Dan istilahnya kan mereka kan semua kan udah performer kan. Mereka semua kan udah kenal panggung gimana. Tapi mereka tuh mau ngangkat-ngangkat kursi, nyapu-nyapu, ngebersihin air yang bocor gitu loh. Dan gue ngeliat pemandangan itu gue terharu sendiri gitu. Wow. Nah itu kan persahabatan, tapi dari event sendiri mau kayak sekios apapun yang penting kan kehidupan pernikahan setelah itu kan. Nah itu dia, itu dia benar. Karena pestanya nggak penting ternyata. Pestanya nggak penting. Tapi itulah yang membuat lu jadi benar-benar fokus ke wedding photography. Iya wedding fotografi. Dia maksudnya kayak istilahnya kayak menghidupkan mimpi gue yang dulu gitu. Mungkin karena waktu itu kita nggak bisa ngulang itu lagi kecuali kalau wedding renewal vow gitu. Tapi ya lu harus buat lah. Iya ya. Boleh. Lu usia pernikahan berapa? Udah berapa lama? 18 kali ya. Iya 20. Lu bisa buat lagi lah. Hampir seumur dia. Balik lagi. Gue jadi MC-nya boleh? Oh iya jadi MC-nya. Oh boleh dong. 20 tahun bikin ya anniversary. Booking dari sekarang kayak dilihat ya. Tapi boleh nggak cerita momen apa yang kayak lu paling excited jadi wedding fotografi yang lu nggak bisa lupain gitu? Waktu itu pernah kejadiannya hampir kayak gue juga. Ini yang paling unik yang pernah gue temuin gitu. Waktu itu tuh hujan dan banjir besar di Jakarta. Itu setahun yang lalu. Ini momen yang paling bikin gue terharu sih. Karena gue belum pernah seumur melihat pengantin datang masuk ke wedding entrance dengan sendal jepit. Oh. Dan sendal jepitnya kelihatan gitu. Dia benar-benar turun dari mobil, diangkat gaunnya dan benar-benar sendal jepitan. Waktu itu Pastor Jeffrey yang karena itu banjir. Banjir sama sekali wedding venue-nya nggak bisa kepake. Jadi mereka udah booking satu wedding venue bagus banget, indah banget di Vida Ballroom di Kebon Jeruk. Oh Kebon Jeruk. Jadi bayangin dong Kebon Jeruk itu kan
parah banget kan. Itu kita sama sekali dari tempat kita persiapan nggak bisa nembus area situ. Jadi akhirnya kita bikin, maksudnya WO-nya bikin solusi untuk pindahin ke rumah aja. Rumah siapapun yang ada aksesnya saat itu. Karena semua mobil nggak ada, orang makeup artisnya cancel. Oh, jadi tuh pengantin gimana? Aduh jadi penasaran. Kasian banget masih mereka tapi mereka tetap senyum bersyukur atau gimana? Moodnya gimana waktu itu? Waktu itu sih gue lihat sih si pengantin cowoknya sih lumayan sedih sih. Kelihatan karena pas kan gue kan yang handle perempuan kan, gue bagian perempuannya, gue foto-foto pas begitu nyampe di wedding venue, which is di rumahnya, jadinya di rumahnya si groomnya. Gue ngeliat itu lagi sedih gitu, gue kasihan, gue paling nggak tega ngeliat kayak gitu, karena gue nggak pernah ngeliat. Biasanya kan cowok itu kan kalau misalnya pas mau menikah kan nyantai, seru gitu kan, slow lah ya gitu. Tapi ini bener-bener murung dan chill dan dia cuman mojok, dia kayak cuman diem aja gitu loh, nggak disapa juga dia nggak nyapa gitu, kasihan gitu loh ngelihatnya gitu. Kayak itu udah mimpinya dia ngumpulin uang buat bisa menikah di wedding venue yang mereka mau gitu. Tapi nggak bisa diakses sama sekali waktu itu. Kita ada solusi waktu itu naik pakai gerobak. Tapi apakah mau tamu-tamunya pakai gerobak untuk ke arah situ? Toh juga nggak bisa, karena kalau misalnya kayak gitu harus sewa genset, which is nggak bisa juga masuk ke situ kan. Dan belum lagi kayak entertainment dan lain sebagainya kan nggak bisa lewat ya persiapan itu. Nggak bisa. Jadi benar-benar itu sih highlight tahun lalu waktu itu yang gue lihat paling pemandangan gue sendiri. Yang nggak bisa lu lupain ya? Nggak bisa gue lupain. Pengantinnya nggak ada wedding entrance yang mereka mau, nggak pakai lagu yang bagus, nggak ada yang terlalu megah atau gimana. Tapi benar-benar kayak datang masuk gitu aja, nggak ada lagu, cuman pakai sendal jepit terus duduk gitu. Nggak se-magical yang kita sangka, nggak se-magical yang mereka plan juga. Masih untung ya yang cewek nggak jadi Brazila. Untung enggak. Mereka tuh happy banget. Si cewek tuh cheerful banget, itu yang paling penting itu yang paling penting. Kan kadang-kadang kalau kayak gitu kan Brazila muncul gitu ya di mana-mana kayak gitu kan. Iya, kita juga deg-degan kan. Tapi untung moodnya dia happy sih. Itu lumayan kena di gue sih. Wow, dia bisa tetap positif gitu. Iya. Itu oke banget tuh. Padahal kita tuh sekelilingnya dia ya, udah down gitu. Padahal kan kita harus angkat semangatnya dia kan. Iya. Tapi dia tetap seru, tetap happy, dan itu one of the best. Maksudnya dari karya foto yang gue foto, one of the best moment yang gue capture. Maksudnya the best pose, the best couple itu foto mereka justru. Karena kan ngeluarin apa adanya gitu ya dari ini ya ambience-nya. Iya, benar. Okay. Nah, kalau lu sibuk sama fotografer, jadi seorang fotografer, lu gimana cara bagi waktunya ya sama keluarga, ngurusin apalagi ya kan? Suami kan pengennya deserve gitu kan? Iya. Sebenarnya masih keteteran sih, lumayan agak keteteran, tapi kita tuh selalu tektokan sama-sama, kan saling mengisi ceritanya. Boleh. Jadi kembali lagi kan kita kan nggak punya ART kan di rumah, jadi kita semua handle sendiri di rumah. Kita tuh ngebagi jadwal, jadi kalau misalnya pas Igor lagi kerja, gue nggak bisa ambil kerjaan karena kan mesti ngurusin. Kan kita ada yang paling kecil tuh umur 3 tahun gitu. Ya maksudnya intinya salah satu dari kita tuh harus ada stay di rumah gitu untuk ngurusin itu semua gitu. Dan kalau lu ada kerjaan, Igor yang akan jadi. Iya, Igor yang akan. Akan. Oh wow, Igor juga bisa ya? Bisa. Bisa dong, harus bisa. Iya harus bisa. Nah, di sela-sela kesibukan lo dan berbagi tugas sama Igor, lo juga kan punya hobi ya, yang menarik sekali. Ada yang nggak cek ya Instagramnya Tessy Penyami ya, pole dancer gitu ya. Gua agak bingung gitu di begitu banyak hobi yang gue kenal, tapi dia memilih pole dancer, pole dancing gitu ya. Iya seru tau. Apa yang membuat lu pertama memilih, oke, gue mau pole dancing ya gitu sebagai hobi? Maaf nih agak personal, tapi gue berapa kali kayak berselancar di Instagram lu kayak, wow, pole dancer ya dia. Gitu.
Kenapa pole ya? Pole itu menyenangkan banget loh. Maksudnya gini, dari awalnya dulu aja deh. Awalnya itu adalah karena si Igor itu ada syuting. Syutingnya itu ya biasalah ya, rapper kan perlu yang mungkin dancer yang agak beda gitu loh. Oke lah, cari bukan syuting Igor sih, syuting teman kita sebenarnya. Igor nggak hanya ngebantu aja waktu itu, ada featuringan gitu. Cari pole dancer. Gue yang ketawa. Lu sesuai tagline ya, menggunakan sumber daya yang ada. Hebat nih. Apa aja yang dibutuhkan selalu ada. Enggak. Kali ini enggak. Jadi emang specifically si teman kita itu minta pole dancer. Ya. Terus Igor bilang, oh gue tahu, gue kenal ada pole dancer di mana, di gereja. Ya ada ya. Di gereja kita, iya. Nah itu jadi guru gue. Jadi waktu lu udah minta dia bantuin, lu tertarik untuk mendalaminya gitu ya? Karena gue ngelihat pole dancing itu tuh pertama ya, itu kayak lebih bentuk feminis yang lebih powerful gitu kan. Maksudnya kayak you own the stage di situ. Di sisi lain itu sebagai olahraga. Iya. Itu kekuatan lengan ya kan? Olahraga. Tapi waktu itu pas pada saat itu gue menemukan maksudnya kayak karena kagum melihatnya, wah keren banget gitu. Terus emang bisa bikin upper body strength gitu loh, dan badannya bisa jadi lah gitu loh kalau di situ. Karena itu kan istilahnya olahraga kalistenik ya. Ya pokoknya yang bisa kekuatan perut lo tuh bisa diandalkan lah di situ. Dan satu lagi, karena nggak pakai maksudnya kan bajunya kan agak minim kan, supaya bisa nempel di tiang. Kebiasaan seperti itu bikin jadi kita tuh malah lebih pede sama diri sendiri. Nah gue sendiri itu sebenarnya pada dasarnya tuh bukan orang yang pede-pede banget gitu loh. Tapi dengan kayak begitu kita jadi punya self acceptance gitu. Punya ini body image, body gue tuh seperti ini. Tapi kita harus punya body positivity gitu loh. Jadi kita mesti terima lah, kita ya normal lah gitu. We normalize like body figure tuh macam-macam gitu loh. Nah dengan pole dancing ini tuh bikin kita tuh jadi lebih mengerti, ya udahlah kalau yang badan kita seperti itu nggak harus kayak orang lain yang harus bisa kurus untuk bisa pole dancing gitu. Like anyone, gue punya temen yang beratnya 100 kilo dan dia pole dancer dan lebih hebat daripada gue. Dan bagus banget gitu. Jadi nggak mesti lekuk tubuh yang kayak kurus dan lain sebagainya, itu nggak jaminan ya? Enggak. Gitu. Makanya kayak kadang kalau misalnya beberapa postingan gue, beberapa postingan teman-teman gue, kita tuh thank you banget guru kita, karena dengan pole dancing kita tuh jadi percaya diri, kita tuh jadi kayak. Emang awalnya lu nggak percaya diri? Oh amat sangat. Oh ya, seorang TSP Nyami. Oh ya. Gue nggak pede, itu juga kenapa salah satu alasannya di Instagram gue hampir tidak ada, maksudnya jarang banget lo ngeliat foto muka gue. Lebih kayak foto kerjaan, foto mungkin pole dancing ada, tapi mungkin digelapin supaya nggak kelihatan muka gue. Kenapa lo sampai bisa nggak percaya diri? Emang udah karakternya, emang? Karena kan salah satunya ya kan kalau misalnya di dunia entertainment gitu kan orang ngebanding-bandingin ya gitu, istri ini gitu, waktu pas hamil dibanding-bandingin gitu. Kayaknya ini kalau misalnya hamil bisa lebih kurus, yang ini hamil lebih gemuk, ya yang things like that gitu loh. Kayak orang lain bisa belanja branded atau gimana gitu, sedangkan gue karena emang gue pada dasarnya juga nggak terlalu suka barang-barang branded sih. Cuman intinya di area entertainment itu tuh orang ngebanding-bandingin gitu. Dan I choose to hide myself di karya-karya gue supaya nggak dibandingin sih. Jadi lu lebih banyak nunjulin di sosial media lu karya-karya lu aja gitu ya. Biar lu diem aja ini karya gue gitu kan. Oke, balik lagi ke pole dancing ya, karena gue tertarik sekali. Lu gak khawatir ya, ini pemikiran gue aja. Lu gak khawatir ya, kan pole dancer itu kan banyak orang yang punya stereotip bahwa wah itu kayak hal negatif gitu ya.
Igor okay with that atau lu sendiri gimana meresponnya? Karena Igor udah ngelihat manfaatnya sih. Maksudnya dia ngelihat bukan. Oke. No. Sebelum saya bukan yang itu. multi tafsir nih. Oke. Enggak. Dia ngelihat perubahan karakter gue sejak ikut pole dance. Oh, lebih positif. Lebih positif, lebih pede lah gitu. Makanya kalau misalnya dilihat lagi di Instagram gue, akhirnya gue mulai berani posting muka gue sendiri gitu loh. Ada foto guenya loh, nggak cuma foto klien doang gitu loh. Itu perjalanan self acceptance gue dari pole dancing ini, salah satunya gitu. Oke. Nah kalau terakhir nih, lo ngelihat diri lo yang sekarang udah lebih percaya diri, semua sudah on the right track gitu ya. Lo ngeliat ke depan seperti apa nih seorang Tessy Penyami? Wah, pertanyaannya berat. Ngeliat gue ke depan? Iya. Dengan semua sumber daya yang lo ada sebagai seorang fotografer, lo gain your confidence lewat pole dancing kan? I still want to see gue sebagai Tessy yang seneng ngelihat orang bahagia gitu ya. Jadi gue tetap pingin apa ya? Ada orang yang ngerasa alive kalau misalnya bisa punya harta yang banyak. Ada orang yang bisa alive kalau misalnya bisa ngalamin apa ya? Bisa traveling, bisa apa gitu. Tapi the things that makes me alive adalah kalau misalnya ngelihat orang tuh happy. So untuk kedepannya sih gue tetap pingin bisa bikin orang happy ya dengan fotografi gue ini gitu loh. Gue bisa mengcapture momen-momen di mana orang capture their inner soul gitu loh, yang nggak cuman pose yang kayak yang pose yang sudah diatur gitu, tapi benar-benar karakter true self-nya mereka tuh keluar gitu loh dari karya gue ini gitu. Dan hopefully in the future orang-orang bisa appreciate gitu loh, bahwa emang ini nggak cuma sekedar foto blur yang kayak hanya abstrak dan artistik, maksudnya kayak yang seolah-olah artistik tapi cuma abstrak gitu. Tapi moga-moga karya gue bisa lebih mateng lah gitu loh, lebih kelihatan. Luar biasa, thank you for sharing your story. Thank you Mike udah diundang. Mau pole dancing? Gak ada pole-nya, ada tiang lampu.